هذا صراط مستقيم. Apa contohnya? Misalnya yang paling mudah, kebiasaan sehari-hari dan kebutuhan kita makan dan minum. Makan dan minum ini kan bukan perkara ibadah, asalnya perkara adat. Makanya kalau dalam perkara adat bukan ibadah, asalnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarang. Makanan begitu juga kan, asalnya silakan apapun yang kalian suka makanlah selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini menunjukkan makan minum itu adat, bukan ibadah. Nah, disinilah kalau kita menghadirkan niat setiap kali mau makan, setiap kali mau menyuap makanan itu ke mulut kita, kita niatkan dengan niat-niat yang baik. Ya, misalnya dia niatkan agar makannya dengan makanan ini dia bisa menjadi kuat dalam beraktivitas, melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, agar lebih semangat, sehat badannya dalam mengerjakan ibadah, salat atau ibadah-ibadah lainnya, maka statusnya berubah menjadi ibadah. Begitu juga contoh yang lain, misalnya membeli barang, kendaraan, entah itu motor, entah itu mobil, atau pakaian, atau rumah. Ini semua adalah bukan perkara ibadah, tapi perkara adat. Tapi kalau dia niatkan dalam pembelian kendaraan misalnya, dia niatkan untuk memperlancar kegiatan dia dalam ibadah kepada Allah, supaya dia bisa menghadiri tempat-tempat kajian yang jauh-jauh yang butuh kendaraan, atau akan dia gunakan untuk silaturahmi, berkunjung, ya, maka pembelian kendaraannya itu bernilai pahala di sisi Allah. Sebab apa? Niat. Beda dengan orang yang niatnya hanya untuk pamer. Ya, wah, tetangga baru beli mobil baru, kendaraan baru, saya juga bisa. Beli juga dia. Maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan justru bisa yang dia raih adalah dosa karena niatnya yang buruk itu. Beli pakaian yang bagus, dia niatkan dalam rangka untuk menutup auratnya, karena Allah menyuruh kita menutup aurat. Kenapa dia pilih yang bagus? Karena dia akan gunakan ke masjid yang Allah memerintahkan, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Dia hadirkan dalam hatinya untuk mengamalkan ayat ini, maka pembelian pakaiannya dia bernilai ibadah. Begitu juga seterusnya, ya. Misalnya juga memakai jam tangan. Kenapa beli jam tangan? Oh, dia niatkan, ya, karena jam yang lama udah rusak, atau sampai dia nggak tahu waktu itu dikiranya masih belum masuk waktu sholat, ya, nggak taunya jamnya mati. Maka dia beli jam tangan yang baru dengan niat supaya apa? Menjaga waktu-waktu sholat. Dia bisa mengetahui waktu-waktu sholat, atau dia jadikan sarana untuk bisa menepati janji ketika berjanji dengan seseorang. Maka perbuatan dia membeli jam tangan bernilai ibadah. Begitu seterusnya, ya, betapa banyak aktivitas yang sifatnya adat, kebiasaan bisa berubah menjadi ibadah. Inilah yang membedakan antara orang yang berilmu tentang niat dengan orang yang jahil. Orang yang berilmu, adat kebiasaannya bisa bernilai ibadah, tapi orang yang jahil tentang ilmu, justru jangankan adat kebiasaan, ibadahnya saja kadang nggak bernilai di sisi Allah. Karena apa? Tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Iya. هذا صراط مستقيم.